Maka kemudian beliau berkata, mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi balil arifu man la isyaratalah lipanaihi fi wujudihi wa antiwaihi fi syuhudi. Tidaklah seorang arif, artinya bukan seorang arif, man idza asyara, orang yang jika asyara ilaihi, yani asyara, orang yang jika mendapat isyarat, katakan begitu, tentang sesuatu rahasia dari Allah. Kemudian dia merasakan Allah lebih dekat kepadanya dari isyarat itu. Artinya bahwa seorang arif itu bukan merasa dekat kepada Allah apabila dia mendapatkan isyarat. Bukan. Misalnya orang lagi zikir, tiba-tiba ada apa begitu. Oh Allah. Atau suatu malam, ya, ketika dia qiyam, tiba-tiba ada rasa yang menyelimuti dirinya, ya, sehingga dia merasa lebih dekat, ya, hari itu, saat itu, detik itu daripada sebelumnya. Itu juga bukan ma'rifat. Lalu apa? Balil arif man la isyaratalah. Arif itu sudah tidak ada isyaratnya. Tidak ada lagi malam ini lebih dekat, tidak. Maka mereka mengumpamakannya, ya, yang sering saya ungkap juga, mereka itu hidupnya sudah seperti seorang suami bersama istri di rumah, ya. Makin lama dengan istri itu makin gak ada rasanya. Duduk dengan istri kan, rapat-rapat, ya, tak ada rasanya. Istri mungkin buka pakaian lah, hanya pakaian yang katakanlah yang menutupi aurat khususnya, ya. Kita tak ada rasa, tak ada isyarat apa-apa itu. Coba kalau gadis lain, ya, biar pakai pakaian rapat pun, kalau kita duduk dalam suasana yang gimana begitu duduk berdua, mesti ada desir-desir isyarat, ya. Mereka tak ada. Itu sebab, ya, pada permulaan orang masuk tarekat pun jangan ada apa-apa. Isyarat ini, isyarat itu, isyarat ini. Kalau ada lewatin, nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Selain Allah pemberiannya, dan pemberian itu bukan Allah dan itu bukan matlub, bukan yang dituju. Jika yang dituju Allah, maka lintasi, lewati, lepasi selainnya, apapun yang diisyaratkan kepada kita. Sudah, sehingga itu tidak ada apa-apanya, itu yang penting, ya, jangan sampai ada apa-apanya, yang nggak ada apa-apa. Ya kayak orang yang suami istri, apalagi suami istri masing-masing umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, itu makin nggak ada rasanya, ya. Tapi kalau jauh, wah, tersiksa kehilangan, ya. Kalau ada, ya, nggak doyan sudah, tahu nggak doyannya, nengok aja mungkin enggak. Tapi unus, kalau bersama unus aja, tentram, dia ada di sisiku, sudah, itu saja. Coba kalau kata Imam Arsalan, beliau mengatakan begini,
Man talazzaza bil musibati fahuwa maujud. Man talazzaza bil musibati fahuwa maujud. Orang yang masih merasa lezat kepada musibah. Coba kan kok lezat kepada musibah? Mestinya kan orang apabila dengan musibah itu sudah tidak terasa, itu kan sudah tinggi. Ini musibah apapun gak ada rasanya, biasa aja. Ya. Ini malah ternyata merasa lezat. Ya. Apabila dikasih musibah lezat, itu pun masih nafsu. Rupanya yang tinggi itu yang udah gak ada rasa apa-apa, itu yang tinggi. Gak ada rasa apa-apa. Nah ini orang arif tuh nggak ada isyarah apa-apa, sudah nggak ada rasanya. Ya. Dulu saya baca orang arif seperti suami istri duduk berdampingan, nggak ada rasanya. Ya. Itu gimana bayanginnya? Nah, ketika di hikam ini makin dijelaskan, makin diterangkan, ya, minimal kebayang lah ya, kita ya ada petunjuk bahwa sebetulnya menuju kepada Allah adalah seperti itu. Karena coba lihat hikam pertama yang tadi kita baca itu, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ternyata permintaan yang paling baik yang Allah minta kepada kita. Kita hidup ini diciptakan untuk mengenal, kata Allah. Ya, aku ciptakan untuk mengenal. Maka yang diminta oleh Allah adalah mengenal, meskipun Allah beri juga. Tapi itu yang Allah minta. Yang lain gak Allah minta, Allah beri semua. Dunia sedunia, akhirat surga sesurga. Jangan minta itu Allah beri. Jika engkau mendapat apa yang aku minta, makrifat, berarti dia mendapat Allah. Jika mendapat Allah, maka mendapat semuanya. Ya. Maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh orang sufi, hikmah itu adalah betul-betul khibrah, ya, ruhiyah zaukiyah, pengalaman spiritualnya, ya, pengalaman spiritual. Mereka orang-orang yang sangat dewasa, ya, maka selebihnya seperti yang mereka katakan humul ahdath, katanya, yang memandang, menghayati, mengamalkan agama ini sebatas tek dan amalan rutin fisik, ya, mereka memandangnya itu ahdath, ya, budak kecil, ya, budak kecil. Salat yang Allah berikan malah dia minta surga, yang lebih buruk lagi minta dunia, ya. Lah terus yang Allah minta itu kenapa tidak engkau berikan? Apa? Makrifat. Padahal makrifat pun engkau minta padaku, aku beri, karena itu nanti yang aku minta. Apabila semua hidup dan ibadah ini untuk mendapatkan makrifat, maknanya dia telah memberikan kepada Allah apa yang Allah minta. Aku minta makrifat, ternyata hidupmu untuk makrifat. Tuh, makrifat. Ya, maka makrifat itulah yang Allah minta. Kenali aku. Selain daripada itu, ya, mereka akan kalah dan jatuh, ya, karena manusia adalah khalifah Tuhan. Dia mesti lebih tinggi daripada dunia dan akhirat, hatta malaikat, lebih luhur. Maka seorang arif itu bukan apabila dia mendapat isyarah baru rasanya Allah lebih dekat, ya. Maka sering saya mendapat keluhan sebelum bertarekat, dia orang yang rajin ibadah, rajin berzikir. Apabila bertarekat, kemudian dia merasa kehilangan nikmat zikir dan nikmat ibadah.
Ya. Ini apa ini? Kenapa begitu masuk tarekat hilang nikmat itu? Dia merasa itu turun, padahal dia naik itu. Ya, padahal dia naik. Yang bagaimana merasa ibadah itu? Jika sudah wusul, al-abid wal ma'bud. Yang ibadah semuanya itu adalah rohani, sifat-sifatnya, kekuatan yang Allah berikan. Bagaimana dia mau merasakan lagi? Ya, yang ada rasa dekat kepada Allah, ya, yang tidak diganggu oleh apapun. Itu sebab para kekasih Allah, wali Allah tidak mau ada badil, tidak mau ditukar, ya, oleh apapun kecuali Allah. Surga pun tidak mau. Maka kata mereka, bagaimana kalau engkau dimasukkan neraka, yang penting ada Allah bersamaku. Itu bukan karena ada yang mentolol-tolol, karena tolol macam mana mau neraka. Mereka yang budak kecil memahaminya, gitu. Ya, itu pembicaraan orang dewasa, ya, orang yang dewasa. Daripada di surga tidak ada Allah, lebih baik di neraka ada Allah. Sama juga belahlah dadaku, tidak ada kau jumpai kecuali aku di sana. Enggak ada yang dibelah. Maknanya adalah aku cinta padamu sepenuhnya. Ya, itulah ayat-ayat mereka orang sufi, ya, untuk menjelaskan bahwa mereka hanya ingin Allah, karena memang inilah tujuannya. Ya, yang Allah nak ini, yang lain tidak. Lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Kenapa? Karena memang dia fana dalam wujudnya. Dia sudah melihat bahwa dia tidak ada, bahwa semuanya dia jelmaan wujud Allah, ya. Wantiwaihi, dan dia sudah intiwa di dalam syuhudnya, sudah dilumuri, sudah ditutupi, sudah dengan syuhudnya. Nah, maka tidak ada rasanya lagi. Coba seorang suami dengan istri, betul-betul dia di dalam, ya, kehidupannya itu betul-betul fana, ya, dan bersama dengan istri sudah. Ini gaib daripada isyarah. Ya. Kalau juga orang mencari isyarah apa. Kalau misalnya mendapat isyarahnya, kalau isyarah itu menunjukkan dia mulia, nah terus sanggup nggak menerima kemuliaan? Untuk tidak menutupi Allah apa yang dia dapat itu. Orang kan duit aja Allah ketutupan, ya, pangkat Allah ketutupan, dikasih ilmu Allah tertutup juga oleh ilmu, dikasih amal Allah tertutup, nanti dikasih khusyuk pun tertutup juga Allah. Nah, ini orang-orang ini yang akan Allah sibukkan saja dengan amal dan tidak sibuk dengan aku. Ini orang soleh, abror, tetapi bukan orang, ya, muqarrabin, orang-orang yang ahli sir, orang-orang yang, ya, katakan istri simpenannya, katakan begitu. Ya, istri simpenan kan gak ada yang tahu, dia aja berdua kan. Inilah istri simpenan Allah, wali-wali itu. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, ya, sekali lagi tentang fana. Fana itu adalah bukan menyaksikan, bukan membuang dia, ya, dan menghadirkan Allah, bukan. Allah, dia tidak ada, jadi tidak perlu dibuang. Fana itu adalah keagungan, keluhuran, keperkasaan Allah baru nampak pada dirinya Allah. Nah, ini namanya dunia, fana. Sehingga ketika itu
maka dia tidak lagi mengingat dunia. Ya, arti tidak lagi mengingat dunia, dunia tidak lagi akan menyedihkan dia, menggembirakan dia, dan ketakutan kehilangan dan lain sebagainya. Juga bukan lagi akhirat. Dia pun sudah lupa dengan akhirat. Karena itu sudah Allah sediakan, ada yang mengaturnya. Apalagi tentang derajat, saya ini sudah seperti apa, bagaimana, ya, saya sudah melakukan ini, ya, kira-kira saya ini apa, itu nggak ada. Ya. Bahkan kalau masih berpikir begitu, berarti dia makin dijauhkan oleh Allah. Kalau dekat nggak begitu tumbuhnya dalam pikiran. Kalau masih saya ini apa, loh, memang kalau sudah besar kamu mau ngalahin Tuhan? Ya untuk apa? Apabila kebesaran Allah semakin dekat, seperti makanya mereka mengatakan begini, apabila sudah makin begini makin nggak kelihatan, ya, makin nggak kelihatan. Kita baca ini, kalau begini kan nggak kelihatan apa-apa. Ya. Makin dekat makin nggak kelihatan, makin dekat makin nggak kelihatan. Kalau masih sempat ngelihat dirinya, itu sebab tobat yang paling tinggi. Ya. Tobat yang paling tinggi itu adalah an ru'yatir kamali nafsi. Menyaksikan kesempurnaan dirinya, itu tobat yang paling tinggi. Ya. Para wali bertobat itu dari melihat dirinya sempurna. Wujudnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.